بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري وشارحها الإمام ابن حجيبة. ثم الفاتحة إلى من وصانا واستوصانا بالدعاء والشفاء ونية الشفاء، أن الله يشفيهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العارف بالله المديح الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم، والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم، شاك السلاح لهم سيما تميزهم، والورد يمتاز بالسيما عن السلم، تهدي إليك رياح النصر نشرهم، فتحسب الزهر في الأكمام كل كم، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا، فما تفرق بين البهم والبهم، ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجم، ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم، أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم، كم جدلت كلمات الله من جدل فيه، وكم خصم القرآن من خصم، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. الحمد لله. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bersama di rumah, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang mana kita harapkan rahmat berkat cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan tersebut. Yang lagi sakit insya Allah disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, derajat diangkat oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahmati oleh Allah. Al-Faslul Tsamin, masih kita berada di bab ke-8 dari qasidah Burdah karya Al-Imam Al-Busiri, yang mana bab ke-8 ini menjelaskan tentang jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatih, tentang bagaimana Nabi besar Muhammad SAW berjihad dan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan tentang bukan hanya Nabi yang beliau sebutkan, atau bukan hanya bagaimana jihadnya Nabi Muhammad yang beliau sebutkan, juga bagaimana jihadnya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-musdiril bidhi
humran ba'dama waradat minal ida kulla muswaddin minal lamami. Inna sahabah radhiyallahu anhum raddu fil qitali wal harbi suyufahum humran bid dima min kathrati ma qatalu minal kafarah wa ta'anu biha. Jadi di sini Al-Imam Al-Busiri beliau lagi memuji daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sahabat Nabi itu ketika pergi ke medan pertempuran, albir, pedang mereka itu masih bersih. Pedang mereka masih bersih. Warnanya masih mengkilat itu. Tapi ketika pulang dari peperangan Humron, pedang mereka sudah warnanya merah. Habis banyak membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, pedangnya ketika pergi putih, mengkilat, bersih, masih ketika pulang pedang mereka, pedang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah warnanya merah. Menunjukkan berani, menunjukkan mereka tidak takut mati ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau pergi ke medan pertempuran tapi medu, itu pedangnya bersih masih. Itu jadi termasuk air. Pedangnya bersih. Bahkan termasuk ujian untuk pendekar-pendekar di zaman Nabi Muhammad dan sebelum zaman Nabi, zaman jahiliyah, di pedang mereka itu fulul. Orang yang memiliki pedang, di pedangnya banyak tokak, itu termasuk kebanggaan. Nunjukkan apa? Nunjukkan, oh ini pendekarnya. Pedangnya banyak tokak. Kalau apa? Sering beradu. Nah, tapi kalau pedangnya mulus, itu jangan cuma. Wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihim fululun. Kata salah seorang penyair ketika memuji satu pemberani pendekar, beliau ini pedangnya banyak tokak-tokaknya. Udah, itu pujiannya. Tapi apa maksud dari pujian tersebut? Maksudnya beliau adalah pemberani, sehingga di medan pertempuran pedangnya selalu diayunkan, selalu beradu dengan musuh-musuhnya. Nah, jadi pedang sahabat Nabi, kata Imam Al-Busiri, ketika mereka keluar dari kota Madinah masih bersih. Ketika pulang dari kota Madinah, mereka dapati pedang mereka sudah berwarna merah. Saking banyaknya membunuh atau melukai daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, tidak perlu kita bahas, berarti sahabat ini bengis, sahabat ini kejam, sahabat ini haus darah. Karena itu syubah atau itu pemikiran yang sesat. Sudah kita jelaskan di awal bab jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka yang memulai, mereka yang dulu mengganggu, mereka yang dulu ingin memerangi Nabi Muhammad SAW, peperangan Nabi dan sahabat Nabi bentuk pembelaan diri dari mereka kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dama waradat minal ida kulla muswaddin minal lamami. Pedang yang kembali merah tadi dari mana? Dari memenggal setiap orang yang memiliki muswad. Muswad itu artinya rambut yang hitam. Ini kata ulama Imam Busiri ingin menyampaikan bahwasannya yang dilawan itu juga pendekar yang muda. Muswaddin minal limami. Al-limam rambut. Limam itu nama rambut untuk yang sudah sampai ke leher atau sampai ke bahu. Rambut kalau panjang sampai ke bahu itu namanya limah, jamaknya limam. Nah, jadi kata Imam Busiri, pedang tadi berubah warna merah, artinya habis nebas kepala yang masih memiliki rambut warna hitam. Yang mereka perangi itu juga syabab, anak-anak muda. Yang mereka perangi juga adalah pendekar, daripada pendekar umat jahiliyah. Orang-orang musyrik, pendekar-pendekar yang mereka perangi. Jadi bukan melawan wong tua.
Itu intinya kata Imam Al-Busiri. Wal katibina bisumril khatti ma tarakat aklamuhum harfa jismin ghaira munajimi. Di sini Imam Al-Busiri ingin memuji, tadi beliau puji pedang-pedang sahabat. Di sini Imam Al-Busiri ingin memuji tombak yang dimiliki oleh sahabat. Kata Imam Al-Busiri, tombak yang dimiliki oleh sahabat itu seperti pulpen, pena yang membuat titik di kertas putih, titik. Artinya tombak itu banyak sekali menusuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan sama Imam Al-Busiri, tubuh musuh Allah diumpamakan dengan kertas yang bersih, tombak sahabat Nabi besar Muhammad SAW diumpamakan dengan pena. Pena yang membuat titik di kertas yang putih, begitulah tombak musuh-musuh Allah Subhanahu, tombak sahabat Nabi besar Muhammad SAW membuat lubang di tubuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jenis senjata mereka itu bukan hanya pedang. Sahabat Nabi atau orang Arab dulu memiliki pedang, kemudian mereka juga ada yang menggunakan tombak. Ada juga yang menggunakan anak panah, dibagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ahli tombak suruh pakai tombak, yang ahli pemanah suruh pakai panah. Ketika kita sebutkan di cerita peperangan Uhud kemarin, ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini ahli pemanah, ahli memanah. Diriwayatkan di peperangan tersebut Nabi suruh yang memiliki anak panah untuk memberikannya ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai-sampai diriwayatkan beliau menghabiskan 1000 lebih anak panah di peperangan Uhud dari tangan beliau. Dan beliau merusak busur panahnya itu. Ya, kalau anak panahnya itu 1000. Anak panahnya 1000. Tidak mungkin satu busur panah. Pasti lebih, diriwayatkan sampai 6 atau 7 busur panah yang beliau gunakan di peperangan Uhud, dan 1000 lebih anak panah yang beliau lemparkan. Berat itu, pakai kiloan kan itu tuh, makin ditekan makin ada ukuran semen ini 1 kilo. Bayangkan kuatnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Imam Al-Busiri, wal katibina, mereka sahabat Nabi seperti orang yang sedang menulis, bisumril khatti, dengan apa? Dengan anak panah mereka, ma tarakat aklamuhum harfa jismin ghaira munajimi. Tidak mereka tinggalkan tubuh sahabat, tubuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka bikin lubang di tubuh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakis silahi lahum sima tumayyizuhum wal wardu yamtazu bis sima anisalami. Syakis silah, inna sahaba li syiddati i'tinanihim bil jihad wa hirsihim 'ala al harbi wa syaja'atihim ya'tanuna bis silah allati tu'inuhum 'ala al jihad. Al-Imam Al-Busiri mengatakan mereka sahabat-sahabat Nabi itu memiliki syakis silahi lahum sima tumayyizuhum wal wardu yamtazu bis sima anisalami. Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu saking mereka sukanya dengan jihad di jalan Allah, mereka selalu menjaga senjata-senjata yang mereka miliki. Wa a'iddu lahum mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, siapkan apa yang kalian bisa dari senjata-senjata, dari kuda-kuda. Jadi mereka sahabat Nabi, kata Imam Busiri, mereka saking senangnya dengan jihad di jalan Allah, walaupun belum musimnya jihad atau tidak ada panggilan jihad oleh Nabi besar Muhammad SAW, syakis silah, mereka selalu mengasah senjata mereka.
Mereka selalu menyimpan, merawat senjata-senjata mereka untuk apa? Untuk kalau ada panggilan jihad dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu selalu mengadakan apa? Latihan, latihan. Dididik. Yang belum pintar mana sama Nabi disuruh latihan mana. Yang belum itu dirapikan semua sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Al-Quran diperintahkan suruh kita mempersiapkan. Misalkan ada yang hobi apa ngingon kuda, pelihara kuda dengan niat untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Udah tahu kapan jihad bukan urusan kita. Yang penting kita ngamalkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Makanya dianjurkan menyiapkan pedang di rumah. Untuk apa niat? Kalau ada apa panggilan jihad, udah siap pedang. Belum apa bukan nak nyari dulu pasal 16 dulu dah. Jadi siap ke pedang. Kalau misalkan siap ke panah, siap ke tombak, kalau bisa juga siapkan kuda. Niat. Karena di Al-Quran Allah perintahkan untuk kita mempersiapkannya. Kapan itu digunakan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata Imam Busiri, sahabat Nabi selalu mereka merawat senjata mereka. Lahum sima tumayyizuhum wal wardu yamtazu bis sima anisalami. Mereka sahabat Nabi itu memiliki satu tanda yang membedakan mereka dari orang-orang lain. Lahum alamah yu'rafuna biha min ghairihim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Termasuk tanda sahabat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran apa? Mereka itu sayang sesama mereka dan mereka keras terhadap musuh-musuh mereka. Itu termasuk tanda sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu fatahsabu zahra fil akmami kullakami. Imam Al-Busiri mengatakan bahwasannya ini Imam Busiri ngajak kita berbicara. Wahai orang yang mendengar pujian-pujianku, wahai orang yang mendengar bagaimana cerita peperangan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ketika mereka berperang kau akan sampai kepadamu kabar dari angin yang membawa atas kemenangan mereka. Artinya setiap sahabat berperang itu kemenangan pasti datang dan cepat sampai kabarnya ke seluruh sahabat yang lain, muslimin yang lain, atau ke musuh-musuh Allah yang lain. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari peperangan awal, dari peperangan Badar, peperangan Uhud, Khandaq, terus sampai mereka melawan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Peperangan mereka ini menggemparkan dunia. Peperangan mereka menggemparkan dunia. Di zaman Sayyidina Abu Bakar selesai, mulai Abu Bakar As-Siddiq memerangi pasukan Romawi, gempar. Kenapa? Kenapa gempar? Mereka tidak mengira dulu itu kaum Arab itu dihina atau diremehkan oleh umat Romawi. Tidak paham strategi perang, tidak memiliki persenjataan yang lengkap, jadi mereka hina. Tapi tiba-tiba kurang dari 20 tahun atau tidak sampai 30 tahun mereka sudah diperangi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai mereka itu terkejut ketika sahabat Nabi merampas kerajaan Persia, kota demi kota diambil oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai terjadilah peperangan Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Raja Persia tuh ini benar nggak orang Arab dulu yang galak datang ke tempat kita, yang dulu mereka itu kalau ke tempat kita nunduk, mereka itu kalau ke tempat kita takut kita ganggu, mereka kalau ke tempat kita seperti budak kita, bahkan mereka tidak berani mengangkat kepala ke tenteranya pasukan Persia, tidak berani. Oh ini pasukan Persia, tidak berani. Tapi ketika mereka dimuliakan oleh Islam. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam
kita ini satu umat yang Allah muliakan dengan Islam. Kita umat yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak dimuliakan oleh Allah dengan harta, dengan jabatan, dengan perlengkapan senjata, tidak dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan tingginya atau dengan pintarnya strategi perang kita, tapi kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka dari itu kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mencari kemuliaan di selain Islam adalah Allah, maka dia akan dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertempuran mereka, malhamah, peperangan sahabat Nabi besar Muhammad SAW itu menggemparkan dunia. Yang menggemparkan dunia. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri. Ka'annahum fi zuhuril khayli nabturuban min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Mereka, sahabat-sahabat Nabi ketika menunggangi kuda, nabturuban, seperti apa? Seperti tanaman yang sudah akarnya itu kuat sekali di dalam tanah. Seperti pohon yang tegap. Itu mereka kalau menunggangi kuda. Min syiddatil hazmi, karena kuatnya tekad mereka. Kuatnya keberanian mereka. La min syiddatil huzumi, bukan karena tali pinggangnya yang kuat itu sehingga tegap, tidak. Tapi mereka kuat kenapa? Karena mereka tegap di atas kuda mereka. Karena apa? Karena kuatnya tekad mereka untuk memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga musuh yang melihat sahabat Nabi Muhammad di atas kuda, tarat qulubul ida, hati mereka itu udah hilang galau dan udah ketakutan. Min ba'sihim faraqan, saking takutnya dengan apa? Dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum mulai pertempuran, belum mulai perang, ketika mereka melihat sahabat di atas kuda, itu mereka udah ketakutan. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking apa? Saking tegapnya, saking mantapnya, luar biasanya mereka. Dan ini semua didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu selalu mendidik mereka. Nabi juga ngajari mereka atau nganjurkan mereka untuk berlatih naik kuda. Itu juga didikan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memuji kuda. Untuk apa? Untuk sahabat ngingun kuda, mengembang biakkan kuda. Dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Al-khair fi nawasiha al-khair, kata Nabi. Kuda itu di kepalanya banyak keberkahan. Kuda itu di kepalanya banyak keberkahan. Nah, jadi termasuk sunnah Nabi atau termasuk binatang yang dianjurkan untuk kita pelihara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kuda. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi musuh-musuh Islam ketika melihat sahabat di atas kuda, mereka sudah ketakutan padahal perangnya belum mulai. Fama tufarriqu bainal bahmi wal buhumi awal buhami, maka kalian tidak bisa membedakan mana orang dan mana anak kambing. Al-baham itu anak kambing. Al-baham, fama tufariqu bainal bahmi. Al-baham itu adalah anak kambing. Al-buhumi adalah seorang laki-laki yang pemberani. Tidak bisa kalian bedakan. Mereka itu bukan pendekar. Tapi kalau di depan sahabat Nabi, mereka seperti anak kambing. Saking takutnya. Kenapa bisa mereka mendapatkan satu kelebihan seperti itu? Ngapa sahabat Nabi ditakuti sama musuh-musuhnya? Ngapa sahabat Nabi bisa hebat seperti itu? Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajib. Alasan mereka, bukan mereka itu kekar, baik cuma banyak juga musuh-musuh yang lain kekar. Rukana, diriwayatkan Rukana, pegulat di zaman Nabi Muhammad. Itu Rukana, kalau dia berdiri di atas karpet, 30 orang tidak bisa goyang ke karpet itu. Saking besar dan kuatnya badan Rukana. Tapi pernah diajak duel sama Nabi Muhammad SAW. Dibanting, dikalahkan sama Nabi sampai 3 kali. Kata dia ketika diajak masuk Islam sama Nabi, ya Rukana, aslim, masuklah Islam. Kata Rukana, aku mau masuk Islam wahai Muhammad dengan syarat kita duel. Kalau aku kalah, baru aku mau masuk Islam. Duel lah sama Nabi Muhammad. Ini Nabi masih di Mekah.
kalah ronde pertama dibanting sama Nabi. Rukana tidak percaya masih Rukana, istilahnya tidak pernah kalah. Akhirnya sampai 2 kali, minta lagi 3 kali, baru Rukana masuk Islam. Oh ternyata ini bukan manusia biasa. Kenapa? Aku tidak pernah kalah, tidak mungkin kalah dengan orang seperti Muhammad. Maksudnya di pikiran dia begitu. Tapi dikalahkan 3 kali sama Nabi Muhammad SAW, akhirnya beliau masuk Islam. Ini cerita diriwayatkan oleh ulama dalam kitab sejarah. Masuk Islam Rukana. Jadi mereka sahabat Nabi Muhammad. Mereka memiliki atau diberikan oleh Allah musuh-musuhnya takut kepada mereka, bahkan jauh sebelum bertemu dengan mereka, jauh sebelum perang dimulai. Apa sebabnya? Bi Rasulillah, sebabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu, barang siapa yang berperang niatnya karena Rasulullah, berperang niatnya untuk menegakkan kalimatullah, berperang untuk melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, itu peperangan pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takun bi Rasulillah, jadilah wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal kahul usdu fi ajamiha tajibi. Bahkan kata Imam Al-Busiri, walaupun misalkan yang kita hadapi binatang juga akan takut dengan kita kalau kita dekengnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi, termasuk mukjizat pemberian Allah kepadaku, bahwasanya aku diberikan oleh Allah mukjizat, musuh-musuhku 1 bulan sebelum bertemu aku sudah ketakutan. Sebulan masih istilahnya masih jauh perjalanan Nabi Muhammad untuk sampai kepada mereka, tapi mereka sudah ketakutan untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Dan ini diwariskan kepada sahabat. Ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan Nabi yang pasukan sahabat Nabi dan tabi'in yang berjumlah kurang lebih 25.000 untuk melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 300.000, itu Romawi yang mundur-mundur terus. Romawi yang tidak mau mulai perang, ketakutan. Padahal Khalid bin Walid bawa pasukan tidak sampai 30.000. Sedangkan mereka Romawi 300.000 di peperangan Yarmuk. Ini termasuk peperangan yang sangat terkenal, atau termasuk peperangan yang banyak dari sahabat Nabi yang meninggal di situ. Peperangan Yarmuk, ketika Khalid bin Walid berhasil merebut kota Syam. Syam itu dulu dikuasai sama Romawi. Jadi peperangan sahabat melawan Romawi dan Persia beda. Bagaimana bedanya? Kalau sahabat Nabi melawan pasukan Romawi itu sekali peperangan cuma. Jadi kata mereka, kita kumpulkan semua pasukan kita di satu titik untuk mengalahkan orang Islam. Makanya 300.000 pasukan. Khalid bin Walid tidak sampai 30.000. Sekali peperangan. Kalah mereka, berhasil Khalid bin Walid merebut negara Syam. Tapi ketika Muslimin melawan pasukan Persia ini lebih banyak pasukannya. Mereka tidak sekaligus melawan sahabat Nabi. Di setiap kota mereka kasih 20.000, kasih 100.000, terus sampai jadi beberapa kali. Kalau kita baca sejarah, Muslimin merebut Persia tidak dalam satu kali peperangan, tapi beberapa kali peperangan. Di setiap kota hampir mereka berperang. Dan yang dilawan itu juga ratusan ribu. Banyak sekali, beda dengan Romawi. Jadi ketika Khalid bin Walid membawa kurang dari 30.000 pasukan muslimin ingin melawan 300.000, yang 300.000 takut, yang 30.000 semangat, kapan kita mulai perang, kapan kita mulai berperang. Kenapa? Karena mereka bi Rasulillah. Mereka itu dekengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan buat kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kalau niatnya untuk Allah, niatnya untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun terkadang kita sedang
apa sedang terpukul, atau kita lagi di bawah, atau kita dapat kesusahan, dapat hambatan, tapi karena niatnya untuk Allah, untuk Nabi Muhammad SAW, pertama kita akan sabar. Itu pertama. Kenapa? Karena kita untuk Allah, untuk Rasulnya. Itu akan sabar dan kita akan kuat, mantap. Kita tidak akan cepat goyang karena niat kita untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intal kahul usdu fi ajamiha tajimi. Jadi kalau umpama kata Imam Al-Busiri, jangankan melawan manusia, melawan binatang buas saja, kalau kita berdekeng dengan Nabi Muhammad SAW, itu binatang buas tadi akan takut tunduk kepada kita. Diriwayatkan daripada beberapa sahabat, ada yang pernah berhadapan dengan asap, dengan singa. Salah satunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah lagi jalan. Tiba-tiba di jalan itu macet. Orang stop semua. Kata yang lanjut jalan. Ngapa kata Abdullah? Akhirnya si kau ngomong, oh di depan ada macan. Nggak ada yang jalan. Abdullah maju akhirnya. Abdullah maju. Akhirnya sama Abdullah dijewet. Kuping macan itu di pinggir ke. Nah, jalanlah kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Diriwayatkan ada sahabat Nabi yang bernama Safinah. Safinah ini bukan namanya, lupa Al-Faqih namanya siapa. Tapi Safinah ini julukannya. Safinah itu artinya kapal. Kenapa beliau ini dijuluki Safinah? Karena beliau ini tugasnya belanja untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekali belanja, istri Nabi 9, sekali belanja kan banyak yang beliau bawa. Nah, seperti kapal yang membawa banyak barang dagangan. Makanya dijuluki sama sahabat Safinah. Suatu hari Safinah ini diutus sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Safinah nyasar ke hutan. Tidak tahunya di hutan itu ketemu dengan singa, dengan macan. Bingung Safinah. Akhirnya macan tadi dekat. Ketika macan tadi mendekat, apa dibisikkan Safinah? Ana Rasulillah. Aku utusan Rasulullah. Udah itu. Zikirnya itu. Zikirnya cuma nih, itu. Tidak pakai tirakat-tirakat. Apa? Nabi besar Muhammad SAW. Aku utusannya Rasulullah. Faham hama diriwayatkan akhirnya macan tadi itu paham dia menundukkan kepalanya mengisyaratkan agar Safinah menungganginya. Ditunggangi Safinah macan ini tunggangi Safinah akhirnya diantar sampai ke jalan yang benar karena Safinah tadi nyasar ketika mau dicelakai sama macan, aku utusannya Rasulullah. Akhirnya sama macan tadi suruh nunggangi diantar ke jalan yang benar. Kenapa? Karena ini utusannya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran binatang itu kenal sama Nabi Muhammad SAW. Binatang kenal sama Nabi. Suatu hari datang Badui Arab, datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Datang menghadap Nabi. Akhirnya kata Nabi, Aslim ya Arabi. Masuklah Islam, wahai Badui, kata Nabi. Kata Badui, aku tidak akan iman kepadamu, wahai Muhammad, sampai biawak, lagi bawa biawak. Sampai biawak ini juga iman kepadamu. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW, diajak ngomong itu biawak. Ya Bob, man rabbuk. Nabi tidak ajak ngomong biawak pakai bahasa biawak, tidak perlu. Pakai bahasa lagi, ada bahasa biawak mulu, tidak. Nabi ngajak ngomong pakai bahasa beliau. Ya Dhab man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Dijawab sama biawak ini. Alladzi fis sama'i arshuh. Wa fil ardi sultanuh. Tuhanku adalah yang arusnya berada di langit singgasananya dan sultanu wewenangnya ada di muka bumi. Ya Dhab man ana. Wahai Dhab, siapa aku? Anta Rasulur Rabbil Alamin, rahmatan lil alam. Dipuji kamu biawain Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah rahmat untuk alam. Biawak jawab. Badui ini dengar, dan sahabat-sahabat Nabi dah dengar. Artinya biawak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serigala juga kenal dengan Nabi. Diceritakan ada Badui sama Badui juga ini. Dia sibuk lagi ngurusi kambing-kambing, dijago terus tiap hari. Akhirnya
kepalingan. Ada serigala berhasil ngambil satu kambingnya, dikejar sama Badui ini. Jangan sampai dimakan, berhasil dembek itu. Nggak jadi dimakan. Akhirnya apa kata Badui? Kata biar kata serigala ini. Aku heran sama ngomong serigala. Ini Badui ini belum masuk Islam. Aku heran sama kau kata dia. Rezeki aku kau umbek, padahal sudah aku makan. Bingung Badui ini. Bingung. Heran ngapa biawak bisa ngomong. Kata serigala bisa ngomong. Kata serigala ini, yang lebih heran lagi itu kau, bukan aku bisa ngomong, tapi kau yang lebih heran lagi. Allah mengutus satu utusannya di belakang lembah ini, mengajak orang masuk surga, mengajak orang dekat dengan Allah, tapi kau di sini sibuk dengan kambingmu. Kata serigala ini. Akhirnya kata Badui ini mahal ini. Kata Badui ini, bagaimana aku bisa meninggalkan kambingku untuk menghadap orang utusan tersebut yang ada di kota Madinah? Kata serigala, tenang, aku yang jago. Aku yang jago. Udah percaya aja dengan serigala itu. Ini cerita diriwayatkan oleh ulama sejarah dalam kitab. Akhirnya datang Badui tadi menghadap Nabi Muhammad SAW, iman kepada Nabi, dan Badui tadi menceritakan kepada Nabi apa sebab kedatangannya. Apa kata Nabi? Irji, kau pulang, maka kau akan dapat di kambingmu utuh. Serigala itu amanah, kata Nabi. Tidak bakal dimakannya kambingmu, satu pun tidak bakal dimakan. Silakan kau pulang, kau akan dapat di kambingmu dalam keadaan utuh. Pulang Badui tadi, ke kemahnya betul. Serigala nyago ini yang tidak dimakan. Akhirnya tunjuknya si serigala tadi, tanda terima kasihnya. Untuk apa? Karena serigala, karena binatang, dia masuk Islam, ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi binatang, semua yang Allah ciptakan kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak heran ketika ada macan yang apa? Macan ini takut sama orang karena orang ini dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya kepada sahabat. Al-Imam Ibn Ajibad sini beliau menceritakan, bahkan pernah terjadi kepada seorang wali daripada wali Allah. Wali ini kedatangan tamu ini ngadu, ya Syekh, Ustadz, misalkan Habib, ngapa di jalan ketika kami ingin datang ke rumahmu ini ada macan yang ganggu kami, dihadang sama macan, nakut-nakuti kami. Akhirnya wali tadi keluar, dicari macan itu, dijewer. Alam akun laka la tata'arrad li adyafi. Bukankah aku sudah ngomong sama kau, jangan kau ganggu tamu-tamu aku. Jadi kalau tamu aku yang datang jangan kau ganggu, kata wali. Dimangai macan tadi. Ini orang yang apa? Kata Imam Ibn Athaillah, anta ma'al aqwan ma lam tashhadil mukawwin, fa idza syahidtal mukawwin kanatil aqwanu ma'ak. Ini hikam beliau, hikam Al-Imam Ibn Athaillah. Anta ma'al aqwan, kau akan selalu hidup bersama makhluk kalau kau belum berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita lihat macan, takut dengan macan. Kenapa? Karena kita nyingok macan. Kita nyingok ini binatang buas. Kita nyingok ini membahayakan. Akhirnya takut terus kita sama macan. Tapi kata Al-Imam bin Athaillah, fa idza syahidtal mukawwin, kalau kau sudah bisa syuhud, sudah bisa dekat dengan Allah, sudah bisa lebih patuh kepada Allah, hatimu penuh rasa takut kepada Allah, maka makhluk akan takut kepadamu. Man khafallah khafahu kullu syai. Yang takut sama Allah, maka semua akan takut kepada dirinya. Tapi jangan coba-coba kalau masih belum coba-coba pula. Jangan coba-coba. Diriwayatkan ada orang yang ketemu dengan macan. Dia ingat cerita dari qasidah Imam Busiri ini. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Ingat, tapi yang beliau ingat cuman akhir qasidahnya, tajimi ini cuma. Dia ketemu macan, lagi buru-buru ketemu macan. Akhirnya apa? Akhirnya dia baca tajimi. Lupa syairnya apa. Karena beliau ingat, Imam Busiri nyebutkan di qasidah Burdah bahwasannya orang yang dekengnya Nabi Muhammad SAW, macan pun akan takut kepadanya. Intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalau tajim itu takut,
Jadi kalau ketemu dengan macan, macan itu akan takut. Dia ingat, dia ketemu macan waktu itu di hutan, diceritakan, dia udah hafal kosidanya dari awal, dari waman takun, dah apa. Dia cuma ingat tajimi, akhirnya di depan macan itu cuma dia ucapkan tajimi, tajimi, tajimi. Macannya ngerti akhirnya. Macannya ngerti, akhirnya tidak diapa-apa ke sama macan. Ini diceritakan sama guru-guru kita. Diceritakan, tidak ada lama juga baru-baru ini. Jadi cuma sebut tajimi, tajimi, ya, tidak ada nyebut Rasulullah, nyebut tajimi karena ingat qasidah ini. Tapi macannya paham, orang ini berlindung kepada Allah dariku dengan siapa? Dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tara min waliyyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira munqasimi. Maka kata Imam Al-Busiri, kalian tidak akan melihat wali-wali Allah Subhanahu wa taala kecuali wali Allah tersebut akan selalu dijaga dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwasanya wali Allah, wali itu siapa? Wali itu bukannya pacak bahasa binatang, wali itu yang menjalankan perintah Allah. Wali yang taat kepada Allah, wali yang sholat 5 waktu. Kalau ada wali ngakunya wali tapi dia ngomong tidak apa-apa, tidak sholat, berarti itu bukan wali. Wali itu yang amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuh, kata Allah dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada seorang hamba, dia terus mengamalkan sunnah, dia terus mengamalkan sunnah Nabi Muhammad hatta ahbabtuh, sampai aku cinta kepadanya. Nah, jadi untuk mendapatkan kecintaan Nabi, kecintaan Allah, itu bukan dengan melakukan yang wajib. Karena kata ulama, jadi misalkan ulama mengatakan sholat wajib itu dianjurkan di tempat yang ramai. Sholat 5 waktu disunahkan berjamaah. Zakat, tidak apa-apa gitu zakat depan orang ramai-ramai. Puasa Ramadan, kenapa? Karena namanya kewajiban itu tidak bisa kita minta dipuji. Wajib, udah wajib. Tapi kapan kita bisa dipuji? Ketika kita mengamalkan sunnah yang bukan wajib. Makanya amal sunnah rata-rata disuruh diam-diam. Sedekah, lebih afdal mana? Sedekah depan orang ramai atau sedekah diam-diam? Lebih afdal sedekah diam-diam. Puasa sunnah, lebih afdal mana? Terang-terangan puasa sunnah atau diam-diam? Diam-diam. Salat sunnah, salat yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, lebih afdal dilaksanakan di rumah daripada di masjid. Kenapa? Lebih jauh dari riya. Hati kita lebih terjaga, lebih ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amal sunnah. Amal wajib, namanya wajib. Nggak arti minta dipuji, aku pujilah aku ngapo. Tahun ini aku puasa full 1 tahun. Nggak dipuji. Malah berarti tahun kemarin kau tidak puasa. Itu kata orang kan itu. Nah, jadi kapan kita mendapatkan kecintaan Allah? Ketika kita ngamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ketika ngamalkan sunnah Nabi, kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu, kata Allah. Maka aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi tangan dan kakinya. Artinya kata ulama akan selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat, dia akan melihat yang Allah halalkan. Dia mendengar, dia akan mendengar yang Allah halalkan. Kakinya melangkah ke tempat yang dihalalkan. Tangannya berbuat yang dihalalkan. Itulah wali Allah. Nah, itu definisi wali. Definisi wali adalah orang yang melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian dicintai oleh Allah dan dijaga badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wali seperti itu, maka akan selalu dapat pertolongan dari Allah. Walan tara min waliyyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira munqasimi ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al ashbali fi ajami. Kata Imam Al-Busiri, Nabi Muhammad SAW, beliau menjaga kita umatnya seperti macan yang menjaga anak-anaknya. Al-layth itu macan. Al-ashbal jamak dari shibil. Shibil itu adalah anak-anak macan. Jadi Nabi itu sangat perhatian dengan kita. Apa yang membahayakan kita pasti disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Apa?
baik itu yang berkaitan dengan akhirat atau berkaitan dengan dunia kita. Apa yang membahayakan kita pasti sebut sama Nabi. Contoh, salah bahaya akhirat. Contoh, yang membahayakan tubuh kita dari segi kesehatan itu banyak diajarkan sama Nabi. Washrab fi thalathati anfas. Kalau minum jangan langsung sekaligus, 3 kali nafas. Kalau tidur ngadep ke kanan, itu ternyata lebih sehat karena jantung ada di bagian kiri. Kalau buang air kecil, sunnah duduk. Kenapa? Lebih bersih, mentugal. Kalau minum jangan duduk, sunnah jangan tegak, sunnah untuk duduk. Semua sunnah Nabi Muhammad. Kalau mandi wajib, wudhu dulu. Jangan langsung biur, kepalanya dibasuh tanpa menyentuh air, jangan. Karena kata ulama, kenapa kadang-kadang ada orang yang di kamar mandi tiba-tiba meninggal. Itu kata ilmu kedokteran ini membuktikan kalau tubuh belum kena air sama sekali, tubuh kita panas. Ketika kena air, pembuluh darah itu ngejar ke titik yang dingin, pecah pembuluh darahnya akhirnya. Makanya ini sunnah Nabi Muhammad. Ketika mandi jangan langsung basuh kepala, biuk wudhu dulu. Biar apa? Atraful a'dha, bagian ujung-ujung tubuh kita ini udah kena air, netral sudah darahnya, baru kita basuh kepala kita. Itu keselamatan dunia kita. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan baru-baru ini kita baca di hadis Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengajarkan salah satu akhlak beliau, kata Nabi, kalau kalian lagi sholat atau di dalam masjid ingin beludah, artinya keluar dahak, sudah temetu, lender dari mulut kita, kata Nabi, lepehkan ke bawah kaki. Tapi ini kata ulama, karena masjid dulu tanah masih, lepehkan ke bawah, jangan kalau masjid sekarang jangan, lepehkan ke bawah kaki atau lepehkan ke sebelah kiri, atau kata Nabi lepehkan ke bajumu, kata Nabi, dipraktekkan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, jalan ini di Bukhari Muslim, kata Nabi lepehkan ke bajumu. Jadi jangan ke arah kiblat, tidak boleh, walaupun masjidnya tanah, tidak boleh ke arah kiblat. Kata ulama, ngapa Nabi tidak ngomong telan lagi? Karena itu penyakit. Lender, dahak yang sudah keluar dari tubuh kita, itu tidak boleh ditelan lagi, udah bawa penyakit. Makanya Nabi tidak ngomong telan lagi atau tahan, tidak. Kata Nabi, kalau kalian lagi sholat kemudian pengen keluarkan dahak, keluarkan walaupun dalam sholat, karena itu kesehatan untuk kita. Jangan ditelan lagi. Jadi kata ulama, lihat perhatian Nabi Muhammad SAW untuk kesehatan kita sampai segitunya. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallayfi halla ma'al ashbali fi ajami. Jadi Nabi menjaga kita baik dari segi agama. Taraktukum alal mahajjatil bayda, kata Nabi sebelum beliau meninggal, aku telah meninggalkan kalian di jalan yang sangat terang sekali, lailuha kana hariha, sampai kata Nabi malamnya becak siang, terang artinya. Jangan takut. Tapi kata Nabi, la yaziru anha illa halik, tidak melenceng dari jalan itu kecuali orang yang binasa. Kenapa? Udah terang jalannya, masih juga nyasar. Udah berarti, tidak tahu jalannya berarti kebangetan berarti. Kenapa? Karena udah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW dengan kita berada di jalan al-mahajjah al-bayda, jalan yang sangat terang. Akidah kita jelas, syariat kita jelas, hukum kita jelas. Makanya kalau ada yang ngadu-ngadu di akhir zaman, jangan dibeloi. Itu tidak jelas. Beloi yang jelas jelas, karena itulah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mahajjah jelas. Berarti agama itu khusus untuk fulan, untuk ajaran ini, untuk kaum ini. Jelas, itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fihi wa kam khasaman Qur'ana min khasami. Berapa banyak, kata Imam Al-Busiri, musuh-musuh Nabi, musuh-musuh sahabat Nabi Muhammad SAW, baik yang berusaha untuk ngajak debat, jidal, ngajak debat. Debat itu juga termasuk metode untuk apa? Untuk mengajak orang masuk Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi ada hikmah dulu. Kira-kira pantas dak aku mau idhah? Pas dak tempatnya? Pas mau idhah. Dak mempan mau idhah. Berarti kira-kira pas dak? Cocok dak? Pantas dak untuk ajak jidal, ajak berdebat, ajak debat. Tapi billati ya ahsan. Debat tentunya dengan syarat-syaratnya disebutkan oleh ulama mantik, ulama kalam di babnya. Jadi ada syarat-syaratnya debat itu bukan basi-basi. Jadi kata Imam Al-Busiri, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi itu banyak yang ngajak debat atau ngajak perang, tapi semua dibantai, ya, dilawan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya, karena Nabi seperti singa yang menjaga anaknya, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Kafaka, beliau tutup bab ini Al-Imam Busiri, bab yang ke-8 ini dengan qasidah yang berbunyi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Cukup bagimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memiliki sifat yang luar biasa, nabi yang memiliki akhlak yang luar biasa, padahal Nabi Muhammad adalah nabiyun ummiyun, nabi al-ummi. Ummi itu alladzi la yaqra wa la yaktub. Ummi itu artinya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi itu untuk Nabi mukjizat. Untuk kita bukan mukjizat itu. Untuk kita tidak pernah belajar dan tidak boleh orang mengatakan, oh Nabi Muhammad SAW Nabi ummi. Nabi tidak boleh. Dia menisbatkan kekurangan yang ada pada dirinya kepada Nabi, itu tidak boleh. Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa mengatakan, orang yang berani menisbatkan kekurangan yang ada pada dirinya dan disama-samakan dengan Nabi, itu hukumnya harus dicambuk. Oh, nah kau ini miskin. Oh, Nabi ini miskin, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena beda miskinnya kita dengan miskinnya Nabi. Oh, kau ini cek ini. Oh, Nabi ini cek ini, tak boleh. Jadi kekurangan yang ada pada diri kita tidak boleh kita samakan dengan yang ada pada Nabi, walaupun sama dilihat dari luar seakan-akan sama, tapi hakikatnya tidak sama. Jadi ummi dengan dalil kata ulama, coba lihat di Al-Quran, setiap Allah menyebut kalimat ummi pasti sebelumnya didahului dengan an-nabiyyul ummi. Pasti ada an-nabi baru ummi. Kenapa? Karena ummi ini mukjizat untuk Nabi yang barusan disebutkan. Ummi ini mukjizat. Bagaimana mukjizatnya? Ketika Nabi yang dikenal sama orang Mekah tidak pernah belajar membaca, tidak pernah belajar menulis, kok bisa mendatangkan kitab suci seperti Al-Quran? Disitulah letak mukjizat umminya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dalil atau argumen dari Allah untuk musyrikin Mekah. Kenapa kalian tidak percaya sama Al-Quran? Muhammad itu kalian tahu dewek, Muhammad tidak pernah belajar. Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi Muhammad bisa mendatangkan kitab suci yang membuat kalian tercengang. Kenapa masih tak percaya? Artinya pun itu betul dari aku, min indillah. Betul itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karang-karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mereka mendustai Al-Quran, mereka tidak pernah ngomong Al-Quran itu karangan Muhammad. Ya, kenapa? Mereka tahu. Mereka katakan Muhammad penyihir, dukun, Muhammad penyair, Muhammad pembohong. Itu. Tidak pernah mereka, atau sekali dua kali cuman paling mereka mengatakan itu karangan Muhammad. Kenapa? Karena wakil, fakta atau sejarah itu mendustai apa yang mereka katakan. Kalau mereka ngomong Muhammad karang, istilahnya kejiwaan cengkalnya mereka. Kamu tuh tahu Muhammad dari kecil. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari kalian tahu dari kecil sampai Muhammad besar, tidak pernah keluar dari Mekah kecuali 2 kali ke Syam, umur 12 sama ketika bersama Abu Thalib pamannya, dan umur 25 ketika membawa barang dagangan Siti Khadijah. Itu yang masyhur. Walaupun ada riwayat katanya Nabi dulu di masa muda pernah ke Yaman, ada riwayat disebutkan oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab sejarah beliau, ada riwayat Nabi pernah ke Yaman, tapi riwayat dhaif. Yang muktamad, yang masyhur, Nabi cuma keluar dari Mekah 2 kali. Kapan nak belajarnya? Cuma 2 kali itu. Terus berdagang, bukan buat mondok.
bukan buat belajar, berdagang. Jadi Nabi Muhammad ummi, tapi umminya Nabi mukjizat buat Nabi Muhammad SAW. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi, dan akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, padahal beliau dari kecil atau lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir yatim, diasuh sama ibunya, umur 6 tahun ibunya meninggal. Diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib, umur 8 tahun, cuma 2 tahun kakeknya meninggal. Diasuh sama pamannya banyak anak, Abu Thalib itu anaknya banyak. Ngasuh Nabi Muhammad SAW, orang yang istilahnya ditinggal oleh kedua orang tuanya, ditinggal kakeknya, tapi memiliki adab yang luar biasa, akhlak yang mulia. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sengaja Allah. Jadi kalau kita ngapok Allah tuh kejamnya sama Nabi, emang itu sengaja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membuktikan bahwasannya adab akhlak mulia Nabi, sehingga Allah puji wa innaka la'ala khuluqin azim, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis, satu riwayat, Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad, aku ini yang mendidikku, yang mengajariku, yang mendidikku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahsana ta'dibi, maka sebaik-baiknya didikan adalah didikan yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran banyak. Di Al-Quran banyak contoh-contoh bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan, kalau ada orang diganggu, ditampar sekali, boleh dia membalas tamparan sekali. Tapi kalau sabar, lebih bagus. Itu diambil sama khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahili. Itu termasuk didikan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tutup qasidah beliau atau bab ke-8 ini dengan pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya semua yang kita dengar dari akhlak mulia Nabi, dari adab Nabi, dari keberanian Nabi Muhammad, dari kecerdasan Nabi Muhammad, bagaimana beliau mengatur strategi perang, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dapat dari Abdullah bapaknya, bukan dari Siti Aminah ibunya, bukan beliau warisi dari Abdul Muthalib kakeknya, bukan dari pamannya, bukan. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Dengan qasidah ini selesai kita di bab ke-8, bab jihad Nabi Muhammad SAW. Tinggal 2 bab lagi, bab ke-9, bab tawassul, bab ke-9, bab tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, dan bab ke-10 adalah bab khitam, bab khitam, bab doa, bab ke-10 bab doa. Fil munajat, bab ke-10 bab doa, munajat. Beliau tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri majlis ini sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.